Assalamualaikum Mas Yati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Mas Yati, terima kasih nih hari ini saya mau izin, pengen banget curhat, pengen banget sharing pada Bu Mas Yati untuk masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, boleh Bu Endang. Hal apa nih kira-kira yang akan disampaikan Bu Endang hari ini kepada saya? Permasalahan biasa, permasalahan siswa di sekolah. Jadi saya pengen ada sedikit sharing sama Bu Mas Yati supaya saya mendapatkan solusi untuk masalah ini. Seperti Oke, itu. Bu Endang, begitu ya Bu Endang ya. Oke, silahkan Bu Endang boleh diceritakan apa permasalahan yang terjadi di Bu Endang ini. Iya, baik Bu Mas. Jadi sekolah saya itu SD Nancol 03. Kita itu ada 2 sesi Bu Mas. Jadi sesi pagi dan sesi siang. Padat ya? Padat. Jadi sesi pagi itu diisi oleh kelas 1, 2, 5, dan 6. Dan kelas 5 itu hanya 1. Untuk sesi siangnya itu ada kelas 3, 4, dan 5. Nah, kebetulan yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah permasalahan siswa dari kelas 5, yaitu adanya di kelas 5 yang sore hari. Iya. Dulunya siswi ini kita sebutlah namanya Rani, itu siswi saya dulu di kelas 4. Dan dulu itu juga di kelas 4, Rani ini juga sering bermasalah dengan teman-temannya. Nah ini dia nih, biasanya yang suka bermasalah atau iseng duluan itu kan laki-laki ya, siswa laki-laki. Tapi yang sekarang ini adalah siswi perempuan. Jadi rupanya permasalahan dulu tuh terulang lagi gitu. Terulang lagi, Rani ini ada meledek ya seorang temennya yang bernama Robi. Dan sekarang ini kan mereka di kelas 5. Iya. Jadi Rani ini meledek Robi yang perawakannya Robi ini adalah tinggi, hitam, dan keriting ya. Jadi Rani ini membuat masalah dengan meledek temennya. Nah rupanya Robi ini juga pastinya tidak suka ya kalau diledek. Kemudian Robi membalas. Ya pasti marah. Ya, mereka terjadi percekcokan adu mulut sampai akhirnya ada pukul-pukulan gitu. Nah kalau laki-laki memukul perempuan kan pastinya lebih kenceng ya. Betul. Itu yang akhirnya mengakibatkan Rani ini menjadi nangis gitu, menjadi nangis dan ngadu pada wali muridnya yang sekarang ini wali muridnya di kelas 5. Kelas 5 ya. Nah, rupanya permasalahan ini yang membuat juga wali kelas 5 ini agak sedikit bingung karena sudah sering juga ternyata Rani ini melakukan permasalahan ya, melakukan kesalahan dengan iseng dengan teman-temannya seperti itu. Jadi teman-teman yang iseng itu beda-beda, kadang dengan teman yang ini, kadang dengan teman yang ini gitu. Nah kebetulan sekarang ini sampai terjadi adu pukul sehingga yang mengakibatkan akhirnya Rani itu nangis sendiri. Oke, baik Bu Endang. Ini unik sekali ya masalahnya. Ya, ini perempuan sekali, ya. iya. Biasanya laki-laki yang membuat masalah Betul, seperti ini perempuan. perempuan. Berarti ini perempuannya kelihatannya kayaknya tomboy ya Bu Endang Ya. Oke, baik. Nah, menurut Bu Endang ini kira-kira kenapa ya bisa timbul kembali masalah ini gitu? Penyebabnya apa ya? Sepertinya kemungkinan Rani ini kurang perhatian, kasih sayang dari rumah. Iya. Jadi mungkin ketika dia ngerasa kurang perhatian, kasih sayang, dia berusaha mendapatkannya dari luar seperti itu. Oke, ini masuk ke kebutuhan dasarnya dia berarti ya? Iya betul. Ya. Karena memang Rani itu Rani ini anak yatim. Ya, Rani ini hanya tinggal dengan ibu kandungnya dan kakak kandung. Tapi ibunya ini adalah kuli cuci ya Bu Mas. Jadi kuli cuci yang setiap hari dia harus bekerja membanting tulang. Terus juga dia tinggal dengan kakaknya yang sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak kecil-kecil. Betul, Yang berarti intinya kurang perhatian kurang ya? perhatian. Jadi Rani itu tidak bisa berkembang dalam segi perilaku yang baiknya seperti itu. Oke Bu Endang, saya paham ya. Terus kemudian kira-kira Bu Endang sudah punya solusi belum ya atas permasalahan ini? Saya sudah sempat terpikirkan sih untuk solusinya Bu Mas gitu. Jadi tentunya akan saya panggil dulu ini anak si Rani dengan Robi untuk bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Tentunya saya memanggil mereka juga dengan wali kelas 5 agar supaya dihadapkan bersama-sama, dia bisa memahami kesalahan masing-masing. Setelah itu, setelah mereka menyadari kesalahannya, mereka bermaaf-maafan.
Nah, setelah itu tidak sampai di situ selesai, saya tahan untuk Raninya agar saya bisa berbicara kembali dengan Rani. Jadi saya ajak bicara Rani, saya gali pertanyaan bagaimana kondisi Rani di rumah, bagaimana kondisi di lingkungan rumahnya, perkembangan belajarnya bagaimana, apakah orang tuanya cukup memberikan kasih sayang dan perhatian di rumah, itu yang akan saya gali. Dan dari jawaban itu, insya Allah saya mudah-mudahan mendapatkan solusi selanjutnya. Oke, baik Bu Endang. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bu Endang ini solusi ini kira-kira akan berhasil atau tidak ya? Insya Allah berhasil, mudah-mudahan kita harus optimis. Optimis ya Bu Endang Iya. ya, semangat dan optimis. Betul Iya. sekali. Oke, terus kemudian ada nggak strategi lain untuk hal ini? Ya, tentunya setelah saya bicara dengan Rani, saya panggil wali muridnya, bisa ibu atau kakaknya yang ada di rumah itu. Jadi saya dudukkan mereka berempat dengan wali kelas 5. Saya tanyakan perkembangan Rani di rumah seperti apa, apakah ada kesulitan dalam pembelajarannya, atau kondisi di lingkungan rumah apakah menyebabkan dia tidak merasa nyaman sehingga dia harus berulah di sekolah seperti itu. Dan tentunya kalau nanti saya sudah mendapatkan jawaban dari wali muridnya, mudah-mudahan saya bisa kasih solusi untuk mereka gitu. Terus juga akan saya kaitkan juga ya dengan kesadaran kesadaran karakter, kesadaran diri dalam berkarakter yang baik. Saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, bahwasanya di sana ada poin pertama ya yang harus dia benar-benar dengan secara kesadaran penuh dilaksanakan gitu. Seperti itu. Keren Bu Endang, itu udah bagus sekali. Cuman kalau menurut saya ada strategi lain nggak? Selain itu ada nggak strategi lain, cara lain itu untuk solusi itu hal tersebut? Ya, selain mengaitkan permasalahan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, tentunya saya mempahamkan lagi bahwa di dalam poin pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Ya, di sana saya akan kaitkan bahwa kita sebagai umat muslim beriman dan bertakwa harus selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintahnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita harus bersikap kepada teman-teman, kepada guru, hidup rukun dan sebagainya. Karena dengan kita melakukan pembiasaan itu tentunya pasti akan membawa karakter baik buat kita semua. Dan juga penanaman pembiasaan atau program 5S ya. 5S itu yang sudah biasa kami jalankan di setiap pagi dan siang ini sudah. Jadi kita kaitkan bahwasanya kalau Rani ini melakukan kesalahan atau meledek teman-temannya atau membuat ulah, tentunya itu adalah hal yang tidak terpuji. Nah, apakah hal yang tidak terpuji itu disukai sama Allah? Tentunya tidak. Nah, dari situ kita kasih pemahaman bahwa hal yang tidak terpuji itu adalah tidak disukai Allah dan tentunya tidak akan membawa berkah bagi kita. Jadi kita kaitkan ke hal yang seperti itu, mudah-mudahan Rani bisa memahami dan bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk berperilaku atau berkarakter yang baik. Seperti itu, Mas. Oke Bu Endang, ya keren sekali nih, luar biasa Bu Endang ya. Oke, sekarang menurut Bu Endang kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Endang? Ya, insya Allah sih saya lihat di 1 minggu ke depan ya Bu Mas ya. Kalau ada perubahan dari Rani, itu berarti progresnya tercapai. Tapi kalau memang belum ada, ya saya minta izin untuk sharing lagi, untuk mendapatkan solusi yang terbaik lagi untuk Rani. Bu Endang nih, saya tanya, untuk hal ini kira-kira Bu Endang dibantu sama siapa gitu memecahkan solusi ini? Ya, tentunya yang akan membantu saya ini ya siswa-siswi di kelas 5 itu teman-temannya Rani, terus wali kelas 5
dan wali murid dari Rani itu sendiri. Oke, siap Bu Endang, bagus ya, semuanya diikut sertakan Iya, ya, dari wali betul. murid, kemudian guru kelasnya juga ya, Betul, bidang betul. studinya juga ikut, tidak apa-apa soalnya Iya. biasanya suka ada masalah juga kan di Betul, itu ya. pasti. Oke, siap Bu Endang. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya atas pertemuan kita hari ini Bu Endang? Ya, saya ingin mendengar progres Bu Endang setelah pertemuan kita ini, Ya. diskusi kita begitu. Hari ini alhamdulillah cukup, saya merasa lega ya, saya sudah bisa mendapatkan solusi dari sharing saya dan pembicaraan kita hari ini ya Bu Mas. Iya, Terima kasih. iya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan mudah-mudahan solusi atau pembicaraan ini nanti di minggu ke depan bisa saya sharing gitu hasil Oke, baiknya. iya, siap Bu Endang. Bisa ketemu lagi ya Bu Insya Allah Mas, bisa. untuk minggu Oke, depan. dengan senang hati Bu Endang. Iya. Iya. Kita saling berkolaborasi. Betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mas Riasi. Sama-sama Bu Endang. Semoga Bu Mas sehat selalu dengan Amin. keluarga Bu di Endang rumah juga iya, tetap semangat Ibu Endang ya. Semangat. Oke, demi anak-anak Amin. begitu. Oke, Bu Endang cukup ya. Oke. Terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.